Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahaya sekularisme, pluralisme, dan liberalisme bagi kalangan remaja, bagi kalangan generasi muda, bagi kalangan angkatan muda. Akronim SPILIS merupakan hal yang sangat umum didengar bagi orang-orang yang terlibat dalam gerakan dakwah dan pandangan-pandangan perlawanan terhadap kaum-kaum sekularisme. Pada acara Munas MUI pada tahun 2005, telah terjadi penentuan hukum terhadap pandangan-pandangan sekularisasi, sekularisme dan kawan-kawannya sebagai satu pandangan yang sesat dan menyesatkan dan diharamkan untuk dianut oleh seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Nah, para pemirsa yang menyaksikan melalui video channel UAT ini, atau channel video UAT ini melalui YouTube, kita akan sampai kepada sebuah pembicaraan bagaimana angkatan muda memposisikan diri menghadapi mereka. Yang jelas kelompok-kelompok SPILIS, sekularisme, pluralisme, liberalisme itu semakin hari memang memiliki kader-kader yang merata. Mungkin dari segi jumlah mereka belum bisa mengimbangi pandangan-pandangan kelompok-kelompok yang punya dasar konstruksi sistem berpikir Islam yang sehat. Keberadaan lembaga-lembaga dakwah, keberadaan dewan dakwah, keberadaan kampus-kampus Muhammadiyah, keberadaan lembaga-lembaga dan pesantren-pesantren NU garis lurus itu membuat orang-orang mengerti bahwa negeri ini memang sedang tidak baik-baik saja. Upaya untuk mensekularisasikan negeri ini sudah dilakukan sejak tahun 70-an. Ketika orang yang bernama Nurcholish Madjid pulang dari Chicago, dia berangkat ke negeri Amerika, balik ke Indonesia, dan dia menjadi orang yang sering mengemukakan pandangan-pandangan yang membuat kita tidak nyaman. Itu diikuti oleh teman-temannya. Ada yang sampai berani menyatakan bahwa yang namanya warisan itu laki dan perempuan harus sama. Dan Allah dianggap keliru dan itu disampaikan oleh orang yang dikenal pernah menjadi Menteri Agama namanya Munawir Sazali. Nah, tentu pada hari ini kita akan mencoba mendudukkan dulu bahwa sekularisme itu adalah sebuah pandangan yang berakar daripada sebuah pandangan sekulum. Sekulum memisahkan antara nilai transendensi dan nilai aplikasi. Maka kita bisa bayangkan betapa orang-orang muda di kalangan negara-negara Eropa atau negara-negara sekuler, mereka akan rajin ke masjid, akan rajin ke gereja, akan rajin beribadah di rumah ibadahnya masing-masing. Di saat yang sama mereka juga rajin berbuat maksiat. Mereka rajin berbuat minum-minuman keras, meminum minuman keras, melakukan hubungan bebas dengan lawan jenis. Nah, ini artinya sebagai sebuah pengetahuan bahwa SPILIS ini menurut pandangan saya merupakan jembatan emas terhadap hal-hal lain. Karena pemikiran-pemikiran yang dimotori oleh pandangan-pandangan Freemasonry, Illuminati, Bavarian telah menjadi sebuah pandangan-pandangan yang menjadi arus utama dalam menyelenggarakan negara kita. Nah, ini menjadi peringatan keras. Kalau SPILIS harus dijauhkan dari kaum muda, maka kaum mudanya harus mengalami proses edukasi. Bagaimana interaksi literasi mereka, banyak bacakah mereka, siapkah mereka berdiskusi, apakah mereka punya pandangan-pandangan duniawi yang bisa diajak bersparing ide dengan kelompok-kelompok sekularisme PKI atau sekularisme liberal, sekularisme lain-lainnya. Nah, dari kita yang berhubungan dengan ini tentu harus diawali dengan diri pribadi masing-masing dan anak-anak yang berada di rumah kita agar mereka dipastikan dengan izin Allah tidak terlibat dalam gerakan-gerakan yang bersifat penguncian pandangan-pandangan yang sifatnya tauhid dan hanya diperbolehkan berkembang menjadi sebuah pandangan-pandangan yang menyatu dalam satu pandangan yang sangat sekuler. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana
mereka menyadari bahwa mereka sudah sekuler? Atau paling tidak kita awali dulu bagaimana keadaan generasi muda sekarang? Rajinkah mereka untuk sholat 5 waktu? Maukah mereka belajar mengerjakan PR sekolah dengan mengerjakan bacaan sendiri tanpa membuka-buka Google? Dan dalam lebih lanjut kita bisa mengingatkan bahwa sekularisme ini adalah sebuah tindakan memisahkan negara dengan amal-amal agama. Memisahkan negara daripada pandangan-pandangan yang membuat mereka bisa menjadi lebih manusiawi, bisa lebih berempati. Karena pandangan-pandangan ini merupakan pandangan-pandangan yang berbenturan langsung dengan orang-orang sekuler. Ini berat, ini energi tinggi dan membutuhkan pasukan-pasukan tempur. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita tidak cukup penuh barisan kita. Karena mereka bisa saja menjadi berubah atau menjadi pasif. Fenomena Adian Husaini misalnya sekarang jadi ketua Dewan Dakwah merupakan salah satu pasukan tempur dalam menghadapi itu. Sama dengan keberadaan Ustadz Ihsan Tanjung dan beberapa ulama-ulama yang memang mempunyai kemampuan seperti itu. Nah, kembali kepada perbincangan negara sekuler, berarti negara sekuler itu negara yang memisahkan agama dengan kehidupan dunia. Secara praktis kita bisa lihat ketika orang bersolat tidak merasa bersama dengan Allah, tidak merasa dikontrol oleh malaikat atas perintah Allah, maka jangan heran ketika kita keluar masjid, kita akan bertemu dengan orang yang mengeluh atau menyatakan sepatunya hilang, sendalnya hilang. Nah, sekularisme menistayakan bahwa sebetulnya ini merupakan jembatan emas untuk segala macam bentuk-bentuk kesesatan dan bentuk-bentuk penampakan yang dirahasiakan. Pengesahan agama Bahai membolehkan orang ke Masjid Istiqlal untuk syuting dan seterusnya. Maka kesimpulannya, sekularisme harus dijauhkan dari anak-anak kita sebatas mereka punya kemampuan berpikir jernih dan mereka mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang muslim yang kafah sehingga mereka tidak menyatakan pandangan-pandangan yang ada di acara kita pada kali ini yang kemudian tentu negeri ini akan bebas dari kaum-kaum spilis ketika Pancasila dipakai sebagai sebuah pedoman kebersamaan kita. Dan kaum muslimin harus berani mengatakan no way dengan sekularisme. Memisahkan sekolah, memisahkan agama, memisahkan politik, memisahkan bisnis. Dan ini ditampilkan dengan 2 formula. Formula perkataan dan formula kelakuan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga pandangan-pandangan sekuler itu tidak ada di rumah kita. Dan kita tetap menjadi orang-orang muslim yang membela kepentingan Islam dengan cara yang Islam. Dan kita akan tetap menjaga agama kita dengan pemikiran dan perasaan yang sudah disimpankan pada pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kita nyatakan negara kita, negara yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.